Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Latifa, saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 19101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas yang saya buat. Yang pertama ini ada problem. Problem itu apa sih? Problem itu adalah tempat kita untuk menuliskan permasalahan yang ingin kita selesaikan. Yang pertama ini problem yang saya masukkan di sini ada banyak produk kosmetik yang banyak diminati, tetapi tidak masuk di Indonesia atau tidak tersedia di offline store. Jadi kan zaman sekarang banyak racun-racun beauty vlogger yang mengasih info kalau pakai produk ini bagus loh, tapi produknya sendiri tidak tersedia di offline store atau di e-commerce manapun. Oke, nanti kami beri solusi di tabel selanjutnya yang saya nanti akan jelaskan. Nah, di sini untuk existing alternatifnya ini adanya offline store. Jadi nggak selamanya kita selalu beli di online. Kalau misalkan kita beli lipstick, kita pasti belinya offline karena mau nyoba nih mana yang bagus warnanya atau yang cocok dengan skin tone kita. Nah, yang kedua ini ada Sephora, yaitu Sephora itu aplikasi berbelanja kosmetik juga di Indonesia. Terus yang kedua ini ada customer segments. Customer segment ini apa sih? Siapa yang menjadi segmen pelanggan kita? Nah, kami mengasih dua pilihan. Di sini ada orang yang malas untuk keluar rumah, dalam arti orang yang malas untuk bertemu orang banyak, karena kan sedang pandemi kayak gini, jadi mungkin orang lebih banyak di rumah. Terus yang kedua ada laki-laki dan perempuan. Jadi untuk sekarang ini memang kan bukan hanya perempuan doang yang menjaga tubuhnya atau menjaga dirinya, laki-laki pun perlu. Makanya kami nanti akan memasukkan skincare untuk laki-laki. Nah, untuk early adopters-nya ini mulai dari remaja hingga orang dewasa. Nah, untuk yang ketiga ini ada unique value proposition, yaitu nilai lebih atau nilai plus dari produk kita. Nah, di sini ada jika pelanggan tidak mempunyai waktu untuk ke ATM ataupun ke bank, karena kalau mungkin ke bank takut berkerumun dengan orang. Nah, sosiolog bekerja sama nih dengan Gojek untuk mempermudahkan pelanggan membayar produk yang sudah dipesan dengan menggunakan aplikasi fitur GoPay. Dengan menggunakan aplikasi GoPay dengan menggunakan aplikasi Gojek dengan fitur GoPay. Terus di sini ada high level concept, yaitu menjelaskan kalimat singkat yang bisa menjelaskan produk kita. Nah, Sosiola ini mempunyai slogan yang namanya Create Your Own Beauty Circle. Jadi, ini tuh memang slogan kita. Jadi, kalau misalkan orang ada yang nanya, contohnya gini, tahu nggak sih embel-embel Create Your Own Beauty Circle tuh apa sih? Oh, itu aplikasi Sosiola. Jadi di Sosiola ini bukan hanya bisa berbelanja juga, kita juga bisa menambah relasi dengan mereview produk-produk yang kita sudah beli di Sosiola sendiri. Terus yang ke Terus yang keempat pun ada solution. Solution itu apa sih? Jadi solusi dari problem-problem yang sudah di list tadi di table problem ini. Yang pertama ini ada memasukkan produk-produk yang banyak diminati, tadi yang sudah saya bilang. Terus yang kedua, tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli kosmetik. Untuk yang kelima ini ada channels, yaitu
pertama ada Instagram, Sosiola pun punya Instagram pribadi sendiri. Yang kedua ada YouTube, yang ketiga ada TikTok, dan yang keempat ada email. Kalau email ini khusus untuk pelanggan-pelanggan yang sudah login di aplikasi Sosiola maupun di web. Terus yang keenam ada revenue stream. Revenue stream itu apa sih? Jadi kayak mau dapat uang dari mana sih? Atau sumber pendapatan dari bisnis kita. Atau apa yang kita ambil dari pelanggan. Di sini kami mengambil PPN 10% dari tiap pembelanjaan dan ongkir Jawa sebesar 18.000. Terus ada yang ketujuh ada cost structure. Cost structure itu apa? Cost structure itu list biaya yang harus kita keluarkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Di sini ada gaji pegawai, admin khusus untuk yang memegang aplikasi dan web. Di sini jumlahnya 4 juta per bulan dan per orang. Terus yang kedua ada biaya iklan dan promosi, yaitu 10 juta per bulan. Dan yang ketiga ada gaji pengembangan aplikasi dan website, yaitu 100 juta per 6 bulan. Jadi kita akan mengupgrade aplikasi dan website agar terupdate, agar tidak ketinggalan zaman. Yang ke-8 ada key metrics. Apa sih key metrics itu? Key metrics itu langkah-langkah yang harus ditempuh pelanggan untuk mendapatkan service atau produk dari kita. Di sini kami ada pertama, berapa banyak orang yang akan menginstal aplikasi Sosiola, dan berapa orang pun yang akan login dari website Sosiola. Yang kedua ada rating pengguna terhadap Sosiola. Jadi di aplikasi Sosiola akan ada rating-rating yang akan diberikan kepada pelanggan terhadap aplikasi kita, apakah sudah bagus atau masih ada yang harus diperbaiki lagi. Tapi semaksimal mungkin kami akan perbaiki tiap 6 bulan agar tidak nge-lag atau error atau nge-freeze. Yang ke-9 ada unfair advantage. Apa sih unfair advantage ini? Unfair advantage yaitu keunggulan atau kelebihan bisnis kita. Nah, di sini yang pertama adanya fitur beauty assistant online. Jadi untuk pengguna-pengguna yang ingin mencoba make up atau skincare bisa langsung tanya ke beauty assistant kita, apakah apa ya yang kita perlu untuk wajah kita ataupun tubuh kita. Karena kan zaman-zaman sekarang mulai dari 15 tahun pun bisa menggunakan skincare ataupun make up. Jadi mungkin beberapa orang masih tabu untuk membeli skincare ataupun make up. Yang kedua, adanya fitur Soko Point, yaitu berupa poin-poin cashback. Jadi di Sosiola sendiri akan mengadakan cashback setiap hari Senin, yaitu up to 60% per bundle atau per produk-produk yang sudah kita atau per produk-produk yang sudah kita setting. Jadi nanti cashback-nya itu berupa poin yang akan bisa digunakan kembali jika membeli produk yang di Sosiola.
sendiri. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.